warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, meskipun cuacanya panas harus tetap semangat ya. Semangat. Nah, untuk membuka pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kali ini pembelajaran kali ini dilancarkan dan ilmunya bermanfaat. Nah, selanjutnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Ya Bu. Yang pertama, absen pertama Eli Rohina, Hadiro. Hawa Anjumi, Hadiro. hadir semua ya. Nah, untuk membuka pertemuan kali ini, ada yang masih ingat materi kemarin kita bahas tentang apa? Khalifah yang terkenal pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Ya, masih ingat ya, yaitu tokoh-tokohnya ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Harun al-Rashid dan lain sebagainya. Nah, minggu ini Ibu mau membahas tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah. Nah, tujuannya yaitu yang pertama kalian biar tahu itu perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah itu bagaimana, pusat-pusatnya itu di mana, dan tokoh-tokohnya itu siapa aja. Yang pertama tentang suasana tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nah, suasana itu terjadi pada saat Bani Abbasiyah melakukan perluasan wilayah-wilayah di mana dinasti Abbasiyah ini sudah terkenal sebagai daulah yang memang ilmu pengetahuannya itu sangat pesat perkembangannya dan sangat berkualitas. Nah, bahkan dalam sejarah pun membuktikan kalau emang pada dinasti Abbasiyah itu sendiri memang ilmu pengetahuannya berkembangnya itu sangat pesat dan berkualitas. Terutama yaitu terdapat pada pemerintahan Abu Ja'far, di mana Abu Ja'far ini khalifah yang memang suka ilmu pengetahuan dan beliau juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, seperti kayak orang yang belajar dan orang yang mengajar diberi fasilitas, dibangunkannya perpustakaan untuk menunjang ilmu pengetahuan, masjid-masjid, bahkan orang yang belajar dan mengajar itu dibayar, dan mengundang para ahli ilmuwan dan ulama-ulama baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain dari kebijakan pemerintah pada saat itu, juga dalam proses mengajarnya pun itu sedikit berbeda ya pada di Bani Abbasiyah itu sendiri, yaitu mereka yang belajar diwajibkan untuk menulis ilmu pengetahuan. Jadi mereka tuh nggak kayak cuman belajar, mengingat, terus lupa, itu enggak, tapi apa yang mereka ajarkan itu ditulis dalam sebuah buku. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama yaitu dia menulis atau membukukan ide-ide atau sebuah percakapan dalam satu lembar. Yang kedua yaitu membukukan ide-ide dalam misalkan membukukan hadis-hadis atau buku filsafat ataupun buku-buku fikih dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu setelah kita mencatat rangkuman-rangkuman dan ide-ide gagasan tersebut, yaitu buku-buku tersebut diatur dan disusun sesuai bidangnya. Misalkan ide-ide atau ide-ide pokok hadis berarti dipisah sendiri, filsafat sendiri, fikih sendiri dan lain sebagainya. Nah, selain suasana timbulnya ilmu pengetahuan tersebut, yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk peradaban hasil riset dan tokohnya. Yang pertama ada dalam bidang filsafat. Banyak ya di sini seperti tertera dalam buku LKS yang udah dibaca ya. Udah lihat di LKS? Sudah ya. Di sini banyak ada kayak Ibnu Sina, Al-Ghazali, bahkan Ibnu Sina itu sendiri selain filsafat, beliau juga masuk ke dalam bidang apa? Kedokteran. Nah,
kedokteran. Selain Ibnu Sina, Al-Ghazali, ada Al-Kindi dan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bidang kedokteran. Ada yang bisa menyebutkan bidang kedokteran itu siapa aja? Bidang kedokteran yaitu ada Hunain bin Ishaq, Jabir bin Hayyan, dan ada juga Al-Rashi, yaitu beliau ini yang menemukan penyakit campak dan penyakit cacar. Penyakit campak dan penyakit cacar air. Yang selanjutnya yaitu bidang matematika. Seperti di sini ada Al-Khawarizmi. Ada yang tahu Al-Khawarizmi itu menciptakan apa? Buku apa? Buku Al-Jabar. Nggak asing ya buku Al-Jabar ya? Ya. Pernah dipelajari ya dalam pelajaran matematika ya? Al-Jabar. Selain menciptakan buku Al-Jabar itu sendiri, juga beliau yang menemukan angka 0. Jadi angka 1 sama 9 itu sudah ditemukan oleh orang Hindia, dan angka 0 itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Nah, selain Al-Khawarizmi juga ada Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq ini adalah arsitektur yang membangun kota Baghdad atau pusat peradaban pada dinasti Abbasiyah. Selanjutnya dalam bidang astronomi. Nah, bidang astronomi itu ada Abdul Wafaq, Al-Zakani, dan ada Al-Farizi. Al-Farizi ini yaitu beliau yang menemukan alat pengukur tinggi atau jarak bintang. Selanjutnya seni ukir. Seni ukir di sini ada badar dan ada tarif. Yang selanjutnya bahasa dan sastra. Nah, dalam bidang bahasa dan sastra itu sendiri pada pemerintahan Bani Abbasiyah, sastranya itu berbeda, nggak seperti dalam bangsa Arab. Ada perombakan, makanya dalam bidang sastra dan bahasa ini ada berbagai tokoh-tokoh yang terkenal, karena tidak hanya sastra dalam bangsa Arab, tetapi dipadukan antara bangsa lainnya. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu pusat-pusat peradaban. Pusat-pusat peradaban. Sebenarnya pusat-pusat peradaban di sini ada banyak ya, tapi Ibu mengambil 3 poin, yaitu pada nggak asing lagi Baghdad, yaitu pusat peradaban, pusat peradaban pada dinasti Abbasiyah. Baghdad itu sendiri di dalamnya terdapat berbagai bangunan seperti Ibu yang telah jelaskan, bahwasanya banyak bangunan-bangunan perpustakaan, penginapan, bahkan penginapan itu sendiri dihuni oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu di Baghdad itu sendiri, baik itu dari Eropa ataupun Prancis. Kemudian ada istana-istana, madrasah-madrasah, kutab, dan lain sebagainya. Yang terkenal yaitu Universitas Nizamiyah. Ada yang tahu apa itu Universitas Nizamiyah itu? Apa yang terkenal dari Universitas Nizamiyah? Lupa ya, itu universitas yang kurikulumnya itu benar-benar berpatokan pada Al-Quran, yaitu seperti kita menghafal, membaca, kemudian menulis. Selain juga Al-Quran, yaitu berfokuskan pada fikih, di mana diajarkannya untuk memecahkan berbagai masalah di dalam masyarakat, yang bertujuannya agar mereka setelah keluar dari universitas tersebut dapat menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Kemudian ada perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan ini fungsinya seperti perpustakaan lainnya ya, tetapi di perpustakaan ini banyak menyimpan arsip-arsip negara, bahkan di sini tuh kayak induknya perpustakaan, berbagai ilmu pengetahuan, buku apapun di perpustakaan Baitul Hikmah itu sangat banyak. Nah, setelah itu yang kedua ada, selain Baghdad ada Kar. Kar ini
seperti yang Ibu jelaskan, Baghdad kan pusat pemerintahan ya. Kayak kita bisa bayangkan kayak seperti Jakarta. Seperti apa padatnya Jakarta ya. Mesti udah ada bayangan sendiri bagaimana padatnya, bangunannya, bahkan orang-orangnya gitu. Nah, karena Baghdad mengalami kepenuhan berbagai bangunan-bangunan tersedia di sana, maka ada pusat-pusat perniagaan yang dipindahkan ke kota Kars, yaitu yang dipindahkan oleh Khalifah Al-Mansur, yaitu memindahkan pusat-pusat perniagaan yang dominannya yaitu seperti perniagaan minyak wangi, besi, kayu-kayu, pakaian, bahkan bunga dan alat musik. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu Anhar. Anhar ini dikenal sebagai kota tua. Kota ini didirikan oleh Raja Persia pada zaman dahulu, dan pada masa Khalifah Al-Mansur itu kan sebelumnya jadi pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, pada Khalifah Al-Mansur itu sendiri dipindahkan ke Baghdad. Tetapi Anhar ini tidak kalah majunya ya. Ini juga salah satu pusat peradaban. Bahkan pada Khalifah Abu Abbas pada kejayaannya itu di kota Anhar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Tentang suasananya bagaimana, soal pemerintahan juga kurikulumnya juga mendukung ya, bagaimana nggak maju gitu ya. Soalnya aturan pemerintahannya juga mendukung, kurikulumnya juga mendukung, bahkan khalifahnya juga mendukung. Yang kedua, bentuk-bentuknya ada 6 di sini, dan Ibu tadi sudah jelaskan khalifah-khalifahnya. Yang ketiga itu bisa dilakukan. Nggak ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, untuk Ibu mengetes, kalian memang sudah paham apa belum? Di sini Ibu mau ngasih game. Ibu akan jelaskan cara main gamenya gimana. Ibu kan tadi sudah dijelaskan bidang-bidang pada dinasti Abbasiyah itu yang berkembang apa aja. Ada kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Di sini kan ada 6 nih. Kalian bisa cepet-cepetan. Ini kan ada 7. Kalian bisa cepet-cepetan. Yang mencapai yang warna merah ini berarti kalian yang menang ya. Kalian yang akan mendapatkan nilai plus. Tinggal kalian mau ngambil ini, diambil paling terakhir, dan kalian bakalan cepet-cepetan dihabisin dulu ini. Ya. Silahkan langsung saja mulai. Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang terakhir? Saya. Ya, Eli Rohina, tepuk tangan. Mbak Eli, aksen berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Mari kita evaluasi ya, benar atau salah ya. Ibnu Sina, filsafat, benar atau salah? Benar. Ya, benar. Kedua, matematika dulu ya. Umar Al-Faruqan, benar atau salah? Benar. Nah, ini yang arsitektur tadi ya. Selanjutnya seni ukir. Ada Badar dan Tarif. Benar. Benar. Selanjutnya kedokteran ada Ar-Razi. Benar. Yang ini dulu, astronomi Al-Batani. Benar. Benar. Yang bahasa dan sastra ada Abu Nawas. Ya, asing ya dengan Abu Nawas ya. Syair-syairnya, cerita-ceritanya. Dan yang terakhir tadi ada Abu Tamam. Benar atau salah ini Abu Tamam masuk ke dalam kedokteran? Benar. Salah. Abu Tamam ini masuk ke dalam bahasa dan sastra. Mbak Eli lupa ya tadi ya, cepet-cepetan ya. Lupa tadi masuk. Iya. Abu Nawas dan Abu Tamam ini masuk ke dalam bahasa dan sastra. Udah paham sampai sini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, sudah paham, alhamdulillah ya. Nah,
Kesimpulannya, pertemuan pada kali ini yaitu hanya pengetahuan pada dinasti Abbasiyah itu sendiri mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Selain dari pemerintahannya, juga dari kurikulumnya yang begitu pesat. Adapun tadi pusat-pusat peradabannya di mana aja, seperti Baghdad, yaitu pusat pada pemerintahan. Itu kesimpulan pada kali ini. Untuk lebih pahamnya, Ibu kasih tugas ya buat pertemuan minggu depan. Yaitu kalian boleh milih siapa saja di toko-toko di sini, bahkan boleh di luar dari toko ini. Yang penting masuk dalam bidang apanya. Kalian bisa mencatat bagaimana biografinya, karya-karyanya itu apa saja, berperannya dalam pada dinasti Abbasiyah itu apa. Paham ya? Paham, Bu. Ya, ntar kita bahas pada pertemuan minggu besok. Nah, untuk menutup pertemuan pada kali ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.